Om Jody Hmm. Om harusnya barokahnya Dimulai, banyak udah? kalau dekat Om Jody. Ya, kita mulai aja ya. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Hari ini kita berkumpul ya dalam Zoom meeting untuk kajian tematik ya. Yang sekarang udah yang keberapa nih Ustadz? 48 Udah tematiknya ya. 48 ya, ke Ya. 48. Masya Allah. Yang ini yang tematik dong. Kalau yang Iya. pertemuan kita udah Oh ya, udah banyak, udah udah 100 banyak lebih. ya. Jadi Alhamdulillah, saya kira langsung aja kita mulai. Eh, Waktu dan tempat, saya persilakan Ustadz Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Ikhwanir rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita semua itu dalam rangka istiqomah yang sudah kita azamkan untuk setiap malam Kamis kecuali ada uzur syar'i. Kita istiqomah mengkaji Islam. Judulnya kajian Islam tematik dan temanya ini berdasarkan apa yang menurut teman-teman perlu dibahas ya. Jadi minggu lalu udah Daniel pesan tentang belajar memahami tentang Maulid Nabi ya, karena terjadi pro kontra di tengah masyarakat dan kita bahas tentunya sesuai dengan apa yang seharusnya disikapi ya. Jadi dan ini kadang-kadang ada kita terganggu dengan pihak-pihak yang senantiasa di generalisir dan mengatakan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu bid'ah ya, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi dengan mudah sekali mengklaim orang kemudian memasukkan ke dalam neraka, padahal kalau kita telusuri ya tidak seperti itu yang karena motivasi mereka bukan untuk menghancurkan agama, bukan untuk membelotkan atau membengkokkan ya pemahaman terhadap agama, tapi betul-betul sebagai bagian dari bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. eh Materinya udah saya share ke teman-teman semua. Pertama, apa sih dengan Maulid Nabi? Jadi ada kata Maulid dan Maulud ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, Maulid itu namanya isim zaman, artinya waktu kelahiran. Kalau Maulud itu yang dilahirkannya. Jadi kalau ada mengatakan memperingati Maulud Nabi, itu berarti memperingati Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau memperingati Maulid Nabi artinya memperingati waktu kelahiran Nabi. Dan yang dimaksud dan biasa kita lakukan adalah memperingati Maulid Nabi. Artinya mengingat kembali tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini biasa dilakukan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara yang lain juga sama. Ya ada tradisi itu. Oleh karena itulah yang maka kita bahas ini apakah Maulid Nabi itu bagian dari hukum syara atau ini bagian dari tradisi. Ya, nanti kita jelaskan apa perbedaan hukum syara dengan tradisi. Jadi kalau kalau ini dikaitkan dengan hukum syara artinya ada perintah atau larangan, tentunya kita juga harus membahas apa mana perintahnya, mana larangannya. Jadi kalau itu dianggap sebagai apa sesuatu yang diharamkan, berarti harus ada larangan gitu ya. Tetapi kalau itu masuk ke dalam ranah tradisi, ya maka kita lihat apakah tradisi itu bertentangan atau tidak dengan syariat. Jadi mudahnya kalau kalau itu uruf atau ke tradisi, kita tinggal lihat aja apakah prakteknya apa yang dilakukan itu bertentangan atau tidak dengan syariat. Tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam hukum syara, maka kita harus membahas apakah ada perintah atau ada larangan gitu. Jadi ini perbedaan antara uruf dengan hukum syara. Dan saya pernah menjelaskan tentang hukum syara itu ya. Ya, jadi kita sepakati bahwa peringatan Maulid ini masuk dalam tradisi atau uruf ya umat di beberapa negara bukan hanya di Indonesia dan bukan bagian dari syariat. Sehingga kita tidak akan membahas tentang hukum fikihnya gitu. Hukum fikihnya yang memperingati Maulid itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram gitu. Kita tidak akan membahas itu.
Tetapi kita akan membahas nanti karena ini uruf, apakah bertentangan atau tidak. Dan apakah motivasinya gitu ya. Apa motivasinya. Oleh karena itulah maka kita lihat dalil umumnya dulu. Kalau dari segi dalil, kita lihat dalil umumnya dulu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'murunhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihil khaba'is wa yada'u anhum israhum wal aglala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah menyatakan yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul di sini maksudnya Muhammad. Karena pakai alif lam jadi namanya isim ma'rifah ya. Ar-Rasul maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi seorang nabi, al-ummi yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca tulis ya. Yajidunahu maktuban di mana Mas Jody yang nyala ya. Yang mereka dapatkan nama Muhammad itu di dalam tertulis dalam kitab Taurat dan Injil mereka ya di mana Ar-Rasul itu Rasul Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, yang disuruh menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, dan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dan beban-beban. Beban-beban dan belenggu maksudnya belenggu hawa nafsu dan atau belenggu dari kebiasaan adat kebiasaan sebelumnya yang musyrik. Kemudian yang dijadikan landasan, yang dasarnya adalah terakhir jadi penggalan ayat dari surat Al-A'raf 157 ini. Falladina amanu, maka orang-orang yang mengimani atau mereka beriman bihi kepada Rasul, kepada Muhammad, wa azzaruhu, mereka itu memuliakannya. Jadi memuliakan siapa? Memuliakan Nabi, bukan Rasul Muhammad SAW. Wa nasaruhu, dan mereka menolong. Maksudnya adalah menolong agama Allah, agama yang dibawa oleh baginda Rasul. Wattabau, dan mereka mengikuti an-nura alladzi unzila ma'hu. Jadi cahaya yang diturunkan besertanya, maksudnya yang mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ulaika, mereka itulah mereka al-muflihun, orang-orang beruntung. Jadi motivasi kalau kita cerita tentang Maulid Nabi itu adalah penggalan ayat ini terakhir. Mereka senantiasa mendasarkan bahwa mereka melakukan Maulid Nabi itu karena mereka beriman kepada Nabi, maka mereka memuliakannya. Jadi memperingati Maulid Nabi itu dalam rangka wa azzaruhu, mereka ingin memuliakan Nabi. Dan mereka berusaha untuk wa nasaruhu, maksudnya terus mensyiarkan agama Allah ini dan mengikuti apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih muttafaq alaih, Rasulullah SAW pernah menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Jadi 3 hal, barang siapa yang memiliki 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Artinya motivasi mereka karena mencintai Rasul, memuliakan Rasul dan juga mencintai Rasul. Dan ya, kemudian yang akan merasakan nikmatnya iman adalah orang yang mencintai sesama Muslim ya, dan cinta karena Allah, dan dia yang benci kepada kekufuran sebagaimana ia benci kalau dilempar ke dalam neraka. Nah, ini motivasinya. Jadi motivasi orang memperingati Maulid Nabi itu adalah wa azzaruhu, karena mereka memuliakan Nabi, dan yang kedua karena mereka mencintai Nabi. Dan dalam banyak ayat ataupun hadis Rasul, kita ini diwajibkan memang mencintai Nabi. Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasu ajmain. Tidaklah beriman, atau yang mengatakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku menjadikan orang yang lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, dan seluruh manusia yang lain. Jadi kalau dia lebih mencintai dirinya
atau anaknya atau saudaranya daripada Nabi, maka dianggap tidak sempurna imannya. Pernah Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasul, aku mencintai engkau dari seluruh manusia, kecuali dari diriku sendiri." Kemudian Rasul mengatakan, "Tidaklah sempurna iman engkau kalau tidak menjadikan aku lebih cintai bahkan dari dirimu sendiri." Dan kemudian mengulangi akhirnya Umar bin Khattab, "Kalau demikian aku mencintai engkau lebih dari mencintai diriku sendiri." Kemudian Rasul juga memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak kita untuk mencintai Nabi. Adibu auladakum ala sarasi hisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Quran. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, untuk mencintai Nabi kalian. Yang kedua, untuk mencintai ahlul bait Nabi. Ya. Terlepas apakah yang pertentangan sekarang tentang Habib-Habib itu ya. Tetapi kita punya kewajiban untuk mencintai duriyatnya Nabi, keturunan Nabi. Kemudian untuk membaca Al-Quran. Atau dalam ayat yang kita sudah faham dan ini biasa dibacakan ketika Maulid Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak mengingat Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kenapa umat Islam itu memperingati Maulid Nabi, karena memang mereka mencintai Nabi, mereka memuliakan Nabi, dan mencintai Nabi itu ekspresinya bisa macam-macam. Ya. Jadi bentuk mencintai. Jadi praktek mencintai itu bisa macam-macam. Jadi dan itu bukan bagian dari hukum syara. Misalnya saya mencintai anak saya, ya tergantung urufnya. Bagaimana mencintai anak kita. Apakah kemudian selalu memeluknya atau selalu kemudian memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Jadi mencintai itu bagian dari akhlak atau bagian dari nafsiyah Islamiyah. Jadi bukan dalam masalah fikih. Sehingga prakteknya itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan. Contoh kasus misalnya orang Sunda itu menghormati orang tua itu dengan cium tangan. Tentunya Rasulullah SAW sebagaimana orang Arab menghormati orang tua tidak dengan cium tangan karena urufnya memang beda, tetapi menghormati orang tuanya itu bagian dari akhlak. Jadi kalau misalnya kalau kita lewat ke orang yang berkerumun itu, kalau orang Sunda itu ngomongnya punten, ya. Punten sambil membuka ini uruf ya, kebiasaan. Tetapi dia bagaimana menghormati orang. Ya. Mungkin di Arab beda pelaksanaannya dan seterusnya. Jadi hal-hal terkait dengan akhlak, kalau prakteknya itu dilakukan sesuai dengan uruf kebiasaan. Dan kebiasaan ini selama tidak bertentangan dengan hukum syara, apalagi itu dalam rangka melaksanakan akhlak yang mulia, itu ya justru dianjurkan gitu, dianjurkan. Dan kalau kita telusur latar belakang kenapa memperingati Maulid Nabi, karena mereka mencintai Nabi. Cuma caranya gimana? Nah, pas hari lahirnya kemudian diperingati. Tapi kita lihat isinya apa. Nah, jadi yang dimaksud apakah isi memperingati Nabi, peringatan Maulid Nabi itu apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Maka kita lihat apa yang dipraktekkan, apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ketika memperingati Nabi. Yang pertama ternyata ini khas dari Maulid Nabi itu mereka membaca kitab Al-Barjanji atau disebut dengan Maulid Diba. Dari kitab ini disusun oleh Imam Ibnu Diba atau Imam Ad-Diba ya. Makanya namanya ada Dibaan, ada juga Barjanji. Barjanji itu nama kitabnya. Isinya sebenarnya itu buku biografi atau buku sejarah bagaimana perjalanan hidup Rasul dari mulai dilahirkan atau mulai kehamilannya oleh ibu beliau, ibu baginda ada Siti Aminah, sampai kemudian dilahirkannya. Kemudian ketika bagaimana beliau menerima wahyu, bagaimana kemudian kepribadian beliau, bagaimana perjuangan dakwah syiar Islam beliau sampai beliau wafatnya. Jadi itu isinya adalah buku yang memang isinya seperti syair, ya syair. Sehingga memahami syair itu beda dengan memahami dalil syara karena ini syair. Jadi syair itu harus dipahami dengan bahasa syair atau dengan kalau kita belajar bahasa namanya balaghah. Jadi keindahan bahasa dan seterusnya. Jadi kan memang dibuat oleh seorang penulis. Kalau
dulu ya penyair yang terkenal gitu ya, Imam Adiba ini. Dan memang tujuannya untuk memberikan motivasi kepada pasukan kaum muslimin ketika menyerang musuh. Jadi ini buku ini senantiasa dibawa dan dibacakan sebagai untuk motivasi. Motivasi yang berisi bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sehingga itu akan menginspirasi mereka untuk kemudian melakukan perjuangan. Oleh karena itu, niat memang membaca Al-Barjanji itu memang menjadi sarana untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kitab Al-Barjanji itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau dulu saya di kampung itu saya hafal itu. Karena sering dibaca setiap malam Jumat biasanya kita berjanji. Ya, kalau sekarang ya nggak pernah lagi. Karena sekarang itu mau dibaca di mana kecuali di kampung-kampung kalau kita memperingati Maulid Nabi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa melantunkan sholawat atas Nabi. Karena di dalam, termasuk dalam kitab Arbanja itu isi banyak yang terkait dengan sholawat. Tentunya kita membaca sholawat dengan berbagai macam variasinya, yang jelas kadang-kadang memaknai sholawat itu kita harus paham dari orang yang menyusunnya. Sebenarnya sholawat nariyah, jadi tidak ujug-ujug sholawat nariyah itu sesat, kemudian khurafat atau bahkan musyrik dan seterusnya. Enggak bisa seperti itu karena memahami bahasa Arab itu memang harus dengan alatnya, ilmu nahwu sorofnya gitu. Jadi bukan hanya secara bahasa, apalagi ini kalau kalau syair-syair, kalau syair-syair itu memahami juga dengan penggunaan kata yang kadang-kadang itu maksudnya tidak seperti itu. Contoh misalnya kata seandainya, seandainya itu ada laita. Laita itu suatu seandainya aku punya sayap kan sebenarnya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Tapi itu suatu ungkapan yang memang biasa diucapkan oleh para penyair. Jadi mungkin mengungkapkan sesuatu perasaan yang sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dan seterusnya. Ya, andaikan aku bisa bertemu dengan Tuhan, misalkan ada lagu juga gitu ya. Ya, padahal kan nggak mungkin sekarang masih hidup bisa bertemu dengan Tuhan, akan mengadukan engkau macam-macam kan gitu ya. Itu bahasa syair, bahasa bahasa para penyair. Sehingga di dalam menyusun salawat juga itu ada ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami secara terlek, secara logawi. Jadi memang harus dipahami oleh orang yang paham bahasa, orang yang paham tentang syair juga. Banyak contohnya misalnya ya Robbi sholli alama atau ya Robbi balighu wasilah, ya Robbi hussatul bil fadilah dan seterusnya. Jadi itu harus dipahami oleh penyair atau bahasa syair gitu. Jadi tidak otomatis berarti Rasulullah kalau itu Rasulullah jadikan wasilah atau tawasul kepada Rasul, pada Rasul yang meninggal, maka itu diharamkan. Kan nggak seperti itu juga memahaminya. Karena ini bukan bahasa dalil ya, bukan dalil tapi syair. Dan tujuannya kenapa biar dilantunkan salawat-salawat Nabi itu ya tentunya ingin mengharapkan syafaat dari Nabi SAW. Karena Rasul mengatakan siapa yang membaca salawat untukku maka aku akan berikan syafaat kepadanya. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, tidak ada pelindung kecuali pelindung yang diberikan dan tidak ada yang menolong kecuali orang yang diberikan izin, man adinallahu rahman, orang yang dapat izin dari Allah yang Maha Penyayang, yaitu Rasulullah SAW adalah hamba yang diberikan izin oleh Allah untuk berikan syafaat atau pertolongan. Nah, kemudian yang intinya sebenarnya di setiap kegiatan Maulid Nabi itu adalah tablik, ceramah sebenarnya. Jadi biasanya para dai yang diundang untuk mengisi ceramah di Maulid Nabi itu isi tema utamanya adalah mencintai atau ittibain Nabi, mencintai dan mengikuti Nabi SAW gitu. Jadi kalau saya dapat disuruh bahkan khutbah Jumat itu biasanya pesan nih DKM itu atau panitia, tolong disampaikan tentang Maulid Nabi. Ya, tolong bisa bagaimana mencintai Nabi atau bagaimana mengikuti Nabi SAW. Dan itu memang tema utama dan di mana-mana gitu. Tentunya dengan pembawaan sesuai dengan karakter dai-nya. Ada yang lebih cenderung ke yang guyonan-guyonannya ya atau lawakan-lawakannya ada ya. Ya itu hal sah-sah saja. Sah saja karena memang audiennya menginginkan seperti itu. Ada yang lebih penekanan kepada penekanan dari dalilnya atau hal-hal yang lain yang memang sesuai dengan karakter pembawaan dari para dai-nya itu. Dan ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan, untuk mengingat kepada bagaimana harusnya kita bersikap kepada Nabi SAW, kepada ajaran yang ditinggalkannya dan seterusnya. Jadi intinya memang tidak ada sesuatu yang menyimpang ya, menyimpang dari isi ceramah ya. Kalau kita dengarkan, mau jujur ya, isi ceramah di tablik-tablik di acara Maulid Nabi itu tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian yang keempat biasanya di beberapa tempat itu ada sedekah ya. Kalau di Sunda namanya ada yang
bongsang gitu ya, bawa bongsang, bawa jomet atau apa gitu ya. Intinya ini sesuatu ingin berbagi, jadi bentuk syukur karena telah diberikan hidayah oleh Allah dan bisa menjadi seorang muslim pengikut Nabi Muhammad, ya mereka ya membiasakan itu. Ini adat, kembali lagi ini uruf ya, urut kebiasaan gitu ya. Makanya bisa berbeda-beda tuh. Ada yang berbaginya hasil bumi gitu, ada yang macam-macam lah, ada yang telur ya, kalau saya tidak salah kalau di daerah Sulawesi Selatan itu dengan rebusan telur gitu ya. Atau di Sunda dengan bongsang, dengan apa macam-macam lah. Ya intinya ini bentuk syukur nikmat ya. Jadi kalau kita lihat acara-acara Maulid Nabi itu sama sekali tidak ada sesuatu yang penyimpangan ya, dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, maksudnya dari hukum syara ya. Kembali lagi karena ini uruf ya, kebiasaan, ada atau adat yang standarnya apakah bertentangan atau tidak dengan hukum syara. Dan ada dorongan dari Rasulullah SAW ya, mengatakan manda ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Jadi barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau amal baik atau kebaikan, maka ia akan dapat pahala seperti pahalanya orang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Tetapi barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa setimbang dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa yang melakukannya. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh panitia-panitia Maulid Nabi itu mengajak kebaikan atau mengajak kesesatan gitu. Jadi kalau mengajak kebaikan ya insya Allah itu berpahala. Bahkan kemudian akan mendapatkan pahala para panitianya ini dari orang yang melaksanakan atau mengikutinya dan seterusnya. Tapi kalau itu dianggap sebagai kesesatan, isinya penyesatan, maka akan menjadi dosa. Jadi ini kita harus objektif betul melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memperingati Maulid Nabi. Nah, terus yang kemudian yang kedua, karena memperingati mencintai itu tidak hanya sebatas dengan seremonial. Karena kita wajib mencintai sekaligus harus mengikuti. Jadi pertanyaan apakah semua yang dilakukan oleh Rasul itu harus diikuti gitu. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Rasul apakah semua harus diikuti? Ternyata kita harus memposisikan dulu. Yang pertama Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah. Jadi kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semua. Kemudian inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Surat Al-Baqarah 119. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutus kamu melainkan kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya 107. Jadi ini memposisikan bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Karena ada konsekuensinya. Ketika Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad posisinya sebagai Rasul, maka kita wajib mentaatinya. Jadi wajib mengikutinya. Jadi mengikuti apa? Maksudnya mengikuti risalah. Karena Rasul itu adalah utusan, jadi apa yang dibawa oleh utusan itu? Namanya risalah. Jadi Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang beriman, taatilah pada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Surat Al-Anfal ayat 20. Kul atiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul, dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak memiliki orang-orang yang kafir. Surat Ali Imran 32. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh beliau bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi kesimpulannya bahwa kalau Muhammad sebagai Rasulullah pembawa risalah, maka kita wajib taat. Artinya wajib taatnya kepada risalahnya, yaitu kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sebagai Rasul. Tapi kemudian Muhammad itu ya jadi tadi orang beriman itu wajib mengikuti Rasul, wajib mentaati Rasul. Nah kemudian yang kedua ya, ini saya langsung aja. Yang kedua adalah
Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Jadi yang tadi karena dalam rangka tadi mengikuti Rasul, apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dicontohkan sebagai bagian dari syariat, maka kita wajib mengikutinya. Jadi mengikuti itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Kalau larangan, berarti kita harus menghindarinya. Bisa larangan yang pasti namanya haram, atau larangan tidak pasti namanya makruh. Ya. Jadi itu kaitannya dengan Muhammad sebagai Rasul. Tapi ingat, Muhammad pun sebagai manusia. Dalam surat Fusilat ayat 6 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Tetapi diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, maka tetaplah di jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sebagai manusia tentunya Rasulullah ya sebagaimana manusia yang lain, ya ada makan, ada berpakaian, ada kebiasaan-kebiasaan. Tentunya karena Rasulullah adalah orang Arab, pasti bahasa harinya bahasa Arab. Bisa jadi kita ini yang bukan Arab tidak ngerti dan tidak berbahasa seperti bahasa Nabi Muhammad. Tapi apakah haram kalau kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Ya enggak. Ya, kita tidak pakai bahasa Arab, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong bahasa Sunda, nggak pernah ngomong bahasa Jawa. Apakah kita nggak boleh? Karena wajib mengikuti Muhammad. Jadi apapun yang dilakukan oleh Muhammad harus ikuti. Kalau tidak dicontohkan oleh Muhammad itu bid'ah, kan enggak. Enggak, karena itu uruf kebiasaan. Jadi Allah menciptakan manusia itu memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan bahasanya, dengan makanan pokoknya, dengan tradisinya untuk saling mengenal ta'arufu gitu ya. Jadi ketika kita memposisikan Nabi Muhammad sebagai manusia, maka itu terikat dengan Nabi Muhammad orang Arab, bahasa Arab, makanan pokoknya makanan orang Arab, pakaiannya juga pakaian gaya orang Arab, dan seterusnya. Termasuk bagaimana karakter secara fisiknya dan sebagainya. Itu terkait dengan huruf atau dengan apa yang telah Allah tetapkan. Allah telah kodokkan kepada beliau. Wa qalal mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafna bihum fil hayati dunya ma hada illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan di hari kiamat, serta mereka yang telah beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan ini, dia mengatakan, mereka ini orang-orang kafir mengatakan, orang ini tidak lain hanya manusia seperti kamu, seperti kalian. Dia makan apa yang kamu makan, dia minum seperti apa yang kamu minum. Jadi kaitannya dengan sebagai manusia, ya kita tidak wajib ngikutin, nggak wajib ngikuti, nggak usah karena Rasulullah makan ngomong bahasa Arab kita harus maksa-maksa ngomong bahasa Arab, ya enggak lah. Atau kita tidak boleh, ya. Atau misalnya Rasulullah itu nggak pernah makan nasi, kita nggak boleh makan nasi. Kenapa? Rasulullah tidak nyontoin. Ya, tentunya tidak seperti itu, karena ini hal terkait dengan uruf. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat, ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi wahai manusia, kamu telah diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hujurat ayat 13. Jadi kalau kaitan dengan lita arofu artinya menjadi uruf tanda pengenalnya, maka ya bisa jadi tidak dicontohkan oleh Rasul. Berbeda dengan kebiasaan Rasul. Tapi kalau itu menjadi apa jibiliah namanya, jadi kebiasaan secara individu manusia atau kebiasaan dalam suatu bangsa atau suku yang tidak bertentangan dengan hukum syara, maka itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Jadi Rasulullah SAW juga pernah menyatakan terkait dengan Arab ya, uhibbul arabi li salasin li'ani arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalamu ahlil jannah arabiyun. Jadi Rasul mengatakan karena aku mencintai bahasa Arab pun ternyata hanya ada alasannya. Karena aku orang Arab ya mau tidak mau mencintai bahasa Arab kan. Nggak mungkin kemudian Rasulullah aku mencintai bahasa Sunda ya kan nggak mungkin. Karena beliau juga belum ada informasi ada satu suku pakai bahasa Sunda gitu kan. Jadi Rasulullah mengatakan, akan aku orang Arab, aku mencintai bahasa Arab. Dan wal Qur'anu Arabiyyun, kemudian Al-Qur'an juga bahasa Arab. Dan percakapan ahli surga di surga itu bahasa Arab. Jadi karena alasan itu, maka dari itu kita tidak mengikuti Rasul juga tidak berdosa.
Nah, tidak berdosa. Tetapi kita punya kewajiban nanti mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci. Dan itu sebagai hudan, ya petunjuk gitu. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga ya tadi Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua Muhammad sebagai manusia biasa. Dan ada manusia, Muhammad itu mendapatkan kekhususan. Kekhususan. Dan itu berlaku untuk beliau saja. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis terus mengatakan la tawasilu fa'ayyakum ida arada ayyuwasila falyawasil hatta as-sahara. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala inni lastu kahayatikum inni ubitu li mut'aimun yut'imuni wasakin yaskun. Janganlah kalian melaksanakan puasa wisol. Jadi puasa tidak berbuka. Jadi puasa tadi tidak buka langsung malamnya masih puasa, besoknya lanjut puasa. Maka barang siapa kalian mau melakukan puasa wisol, hendaklah dia melakukan hingga makan sahur saja. Jadi tidak boleh lanjut gitu ya. Jadi makanya siang dan malamnya saja. Tapi harusnya berbuka gitu. Maka justru Rasulullah mensyariatkan takjil itu menyegerakan berbuka puasa itu disunahkan. Dan mengakhirkan makan sahur itu juga disunahkan. Karena memang tadi kita ini manusia yang berbeda dengan Rasul. Ketika ada sahabat mengatakan, bukankah engkau sendiri selalu biasa melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah? Terus beliau mengatakan, aku tidak sama dengan kalian. Karena saat aku tidur akan diberi makan yang datang kepadaku. Lalu ada yang memberi makan sehingga aku kenyang, dan ada yang memberi minum sehingga aku tidak haus gitu. Jadi itu Rasul karena memang beliau punya keistimewaan, ya kekhususan. Atau tentang misalnya istri-istri Rasul juga punya keistimewaan, khususiat untuk istri Rasul. Misalnya ya nisa adnabiyya lastunna ka ahadi minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita yang lain. Ya. Jadi memang ada penghususan. Termasuk juga Rasulullah SAW itu boleh atau khusus untuk beliau itu nikah lebih dari 4. Istri beliau 9. Dan itu khususiat. Nggak bisa kemudian kita mencontoh Rasul istrinya 9 malah berdosa, malah diharamkan gitu. Sebagaimana tadi kalau kita masih kuat puasa wisol karena ngikutin Rasul nggak boleh malah. Demikian pula istri Rasul berbeda. Makanya setelah wafatnya Rasul, janda-janda Rasul itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dan itu khusus untuk umul mukminat saja. Jadi ummahatul mukminin saja. Jadi istri-istri Rasul saja. Untuk istri yang lain boleh nikah, boleh dinikahi. Ya, setelah idahnya selesai, ya boleh nikah lagi. Tapi kalau janda dan ditinggalkan oleh Rasul tidak boleh. Itu khusus untuk istri Rasul. Atau misalnya Rasul tidak memakan harta sodako dengan keturunannya. Jadi itu khususiat. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang mengikuti Nabi SAW, tidak boleh generalisir. Pokoknya harus ada contoh dari Rasul. Yang contohkan Rasul tidak dulu. Kalau beliau membawa risalah, artinya dengan hukum syara, memang kita wajib mengikuti. Tapi wajib itu maksudnya kalau itu hukumnya wajib, ya kita wajib melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Rasul. Kalau itu hukumnya sunnah, ya kita juga disunahkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasul berupa hukum yang sunnah. Kalau misalnya Rasul melarang dan itu haram, berarti kita wajib tidak melaksanakan apa yang diharamkan oleh Rasul. Kemudian kalau itu makruh, ya kita wajib mengikuti dan berpendapat sesuai dengan yang pendapat yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kita berusaha untuk menghindar dari yang makruh. Tapi kalau Rasulullah juga tidak nyuruh, tidak melarang, itu hukumnya kan berarti mubah. Ya, mubah. Jadi kalau itu wajib mengikuti Rasul karena Rasul memubahkan, membolehkan ya. Ya seperti itu. Jadi hukumnya mubah itu tidaklah berdosa atau tidak berpahala. Tetapi kalau niat kita karena disunah, dimubahkan oleh Rasul, dibolehkan Rasul, bisa berpahala karena kita ngikutinnya, ngikuti pendapat Rasul. Atau hukumnya sunnah misalnya, kalau terkait dengan kebiasaan Nabi, yang kemudian kebiasaan itu disandarkan bahwa karena kita mencintai Nabi, maka kemudian kita laksanakan. Sebagaimana Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, itu setiap bepergian ke suatu tempat dan pernah menyertai Rasul, maka di mana tempat Rasul duduk, misalnya istirahat, maka di situ dia melakukan. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku mencintai Nabi. Jadi, padahal hukumnya berubah sebenarnya. Tapi karena dasarnya mencintai Nabi, ingin mencontoh Nabi, ingin mengikuti Nabi, ya walaupun itu hukumnya mubah, maka dia dianggap sebagai perbuatan yang disukai atau hukumnya sunnah. Nah, ternyata ada bisa mengikuti Nabi itu hukumnya mubah saja. Yang sifatnya jangan jibiliyah. Nah, kemudian kita mau makan makanan yang biasa makan oleh Nabi, boleh silahkan. Saya emang nggak makan apa yang dimakan oleh Nabi, itu juga nggak jadi masalah karena itu cuma manusia saja gitu. Mau pakaiannya seperti pakaian yang dipakai oleh orang Arab,
karena itu dipakai juga oleh Nabi, pakai gamis misalnya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai misalnya pakai sarung, pakai koko, nggak apa-apa. Atau bisa Rasulullah kan dulu nggak pakai kopiah, ya saya nggak mau pakai kopiah, ya boleh juga. Tapi kemudian saya mah karena kayaknya lebih pede kalau pakai kopiah hitam misalnya atau pakai kopiah putih. Ya lakukan saja, kan itu hukumnya mubah karena kebiasaan, uruf dan tidak jadi masalah. Tetapi kalau kalau mengikuti yang khusus untuk Nabi malah haram, nggak boleh ngikutin Nabi gitu. Jadi itu hukumnya. Oleh karena kembali lagi kepada bahasan kita tentang Maulid Nabi, Maulid itu bagian dari uruf dan ternyata yang dikerjakan itu dasarnya karena mencintai, karena memuliakan Nabi dan yang di acara dalam acaranya tidak ada satupun bertentangan dan itu motivasinya karena mencintai Nabi. Jadi maka insya Allah kalau itu kita lakukan, insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Pahala apa? Sunnah atau juga pahala wajib tergantung nanti isinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu pengantar diskusi hari ini. Monggo silakan apa udah untuk dilanjutkan ini pesertanya udah 24 ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, tanggapan, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Om Faisal. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, enggak mau ngucapin selamat aja Pak Ustadz. Semoga sakinah Apa Pak Dokter? mawaddah warahmah ya. Amin ya rabbal Amin alamin. amin Allah. Salam untuk istri Pak Ustadz ya. Masih. Nah, makasih. Ada kuda di samping saya. Iya, iya deh. Nanti diperkenalkan ya Ustadz ya. Udah dikenalkan di fotonya kan udah. Iya. Namanya udah. Ya. Monggo yang kayak ini yang atau udah kemarin ada hal apa yang penting yang Iya, kemudian jadi dibahas? memang kenapa saya tanyakan, karena kan memang tadi yang Ustadz sampaikan kan pro kontra ya. Eh, tapi dengan tadi mendengar penjelasan dari Ustadz ya, karena banyak hal-hal yang dilakukan di saat Maulid itu yang paling utama kan, ya ada 3 hal tadi yang dilakukan ya, ada ceramah yang terakhir, kemudian ada 3 tadi ya Ustadz ya yang Ya. sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dimengerti ya oleh kerabat-kerabat kita yang tidak biasa mengadakan ya. Ya, memang kalau kita itu istilahnya mengarah ke tadi hal-hal yang positif gitu ya, itu harusnya tidak ada masalah gitu kan. Cuma memang ada kalanya juga Maulid yang tadi Ustadz sampaikan tradisi, kadang-kadang yang dilakukan tidak bukan lagi 3 yang tadi gitu Ustadz ya, tapi udah bersifat tradisi yang larinya ke kebudayaan gitu loh. Ya, malah kelihatannya kalau itu nggak dilakukan, jadi hukumnya bagaimana gitu loh ya. Ya. Banyak lah ya saya lihat ya, terutama di mohon maaf ya, kan yang mengadakan ini kan biasanya kan dari ranah Jawa ya, yang mungkin mendapat arahan dari Wali Songo ya, yang niatnya baik gitu ya. Nah, menurut Ustadz bagaimana nih yang sifatnya bukan mengarahkan ketiga kegiatan tadi, ya, yang terutama yang ada ceramahnya, tetapi malah banyak tradisi-tradisi lain yang dikait-kaitkan Maulid itu harus begitu gitu, ya, gitu, ya. Silakan Ustadz ditanggapi Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau prakteknya misalnya mengarah ke khurafat, ada misalnya ada apa bikin sesajen kemudian menyerah atau menaruh sesajen itu makanan di tempat-tempat yang dianggap ada ada apa ya ada hal yang bisa mendatangkan mudorot atau kalau tidak dikerjakan kemudian meyakini akan mendapatkan manfaat misalnya kalau dikerjakan dan seterusnya itu hal yang lain sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Maulid Nabi sebenarnya itu murni terkait dengan memang kebiasaan yang tidak kalau ataupun dikaitkan dengan Nabi itu aneh sebenarnya jadi
Kebudayaan-kebudayaan ini memang bisa jadi di kalangan di akar rumput ya, di orang-orang yang pemahamannya terbatas, bisa jadi kemudian pemahaman khurafat yang dari ajaran nenek moyangnya bisa jadi masuk dan itu bunyinya sebagai dalam rangka misalnya Maulid Nabi, bisa sangat mungkin. Tetapi itu hal sekarang, kalau sekarang ya sebenarnya kan sangat mudah kita ketahui dan tidak boleh, mestinya tidak boleh dihidupkan. Jadi tidak boleh dengan alasan ini apa kearifan lokal dan seterusnya, nggak bisa sebenarnya. Karena semua yang bertentangan dengan syariat. Jadi huruf itu, kebiasaan itu standarnya adalah bertentangan atau tidak dengan syariat. Jadi kalau bertentangan dengan syariat, apalagi bertentangan dengan akidah ya. Kan ada hukum Islam itu kan ada akidah, ada syariah ya. Ada akhlak di situ ya. Jadi kalau bertentangan dengan syariat saja nggak boleh, apalagi kalau bertentangan dengan akidah. Jadi misalnya ada ketika Maulid Nabi itu ada sholat khusus misalnya, bikin sholat khusus, atau misalnya acara jadi mati geni, misalnya puasa tidak atau tidak makan yang berasa gitu. Jadi semuanya tawar semua itu dalam rangka Maulid Nabi. Misalnya kalau itu bertentangan dengan syariat karena syariat itu telah menjelaskan bagaimana syariat tentang puasa, bagaimana syariat tentang sholat gitu. Jadi sebenarnya kalau itu yang dimaksud ada tradisi yang menyimpang dari syariat, jadi hukum-hukum apalagi tentang ibadah mahdoh ya, membuat sholat sendiri, sholat Maulid Nabi macam-macam itu jelas bid'ah dan itu kulu bid'ah dolala, kulu dolala finnar gitu, benar gitu ya. Atau tadi apalagi menyimpang dari akidah. Jadi kemudian ada ngelarung apa, ada membasuh apa, bahkan menggiring kerbau, kemudian macam-macam itu dalam rangka Maulid Nabi misalnya, padahal nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Dipaksain itu dan itu lebih kesan kejawennya atau kemudian khurafatnya atau musyriknya. Ya tentu yang seperti ini ya udah pasti kebiasaan seperti tradisi seperti ini bertentangan dengan akidah Islam. Ya tentunya kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi pas kata-kata bid'ah kalau yang seperti itu. Tetapi apakah benar Maulid Nabi itu kegiatannya semuanya dipul rata, digeneralisir semuanya aktivitas seperti itu? Ternyata yang lebih banyak dilakukan apalagi sudah di kota-kota gitu. Nggak ada yang bertentangan dengan akidah, nggak ada juga bertentangan dengan syariat. Yang ada tadi tradisi yang kemudian diisi dimanfaatkan karena motivasinya ingin mencintai Nabi dan isi dengan ceramah, diisi dengan bahasa sholawatan, diisi dengan saling sedekah, saling berbagi makanan dan seterusnya, ya nggak ada masalah gitu, nggak bisa dibuat generalisir bid'ah dolalah finnar karena dengan alasan tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ya tentunya pasti kalau kita cari dalilnya nggak ada. Atau bahkan misalnya kalau itu dicontohkan oleh Nabi, tentunya para sahabat juga biasa Maulid Nabi gitu. Ya, bukan berarti kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh sahabat, bukan berarti otomatis bid'ah, enggak ya seperti itu. Jadi kata-kata bid'ah itu kalau bertentangan dengan syariat yang hukumnya sudah pasti, namanya qot'i gitu ya, seperti ibadah mahdoh misalnya yang tauqifi, yang saklek letterlek yang contohnya di Rasul, seperti sholat, zakat, puasa, haji misalnya, atau bertentangan dengan akidah, jadi ya yang berisi khurafat-khurafat itu baru kita katakan bid'ah. Tapi kalau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi itu kebaikan, ya tidak bisa distempel dengan bid'ah dolalah finnar. Karena kalau misalnya itu tidak dicontohkan Rasul, maka kalau itu semua yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah, maka tentunya membuat mushaf Al-Quran itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Dan Al-Quran pada saat turun itu Rasulullah hanya mendiktekan dari mulut beliau. Kemudian dihafal oleh para sahabat. Ada sebagian sahabat yang menulis. Dan tidak ada dalam bentuk mushaf. Baru sepeninggal Rasul, baru kemudian Abu Bakar, Umar, dan terakhir oleh Utsman bin Affan disempurnakan. Jadilah mushaf. Kalau seandainya tidak contoh Rasul itu bid'ah, berarti buat Al-Quran itu bid'ah dolalah finnar. Kan nggak seperti itu juga gitu. Jadi ini memang hati-hati dengan menggunakan hadis kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena kalau itu alasannya karena tidak contoh Rasul, maka banyak hal yang tidak ada zaman Rasul, kemudian dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh bahkan para sahabat, para tabiin dan para ulama-ulama terkenal, dan tentunya nggak mungkin ya mereka dengan sengaja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidak otomatis dengan kata bid'ah. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau tadi misalnya ada tradisi yang memang menyimpang dari akidah Islam, ya tentunya ya nggak boleh diteruskan, nggak boleh dilestarikan gitu ya. Diganti dengan acaranya diisi dengan yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Demikian pula misalnya bertentangan dengan apa dengan akidah ya, harus ganti ya.
Walau alam bisawab. Oke Ustadz, jazakallahu khairan atas tanggapannya. Yang resen ada Om Gugut, tapi tadi sudah ada pertanyaan dulu dari dua. Nanti saya bilang Om Gugut setelah em, yang dari Yuni dan dari Taufik. Tapi yang dari Tante Yuni sama Om Taufik ini sebenarnya hampir mirip. Jadi tadi saya kan suka iseng Ustadz. Saya tadi Hmm. posting apa yang Ustadz Hmm. sampaikan ke grup gitu ya. Ya. Hal-hal yang di ini hukumnya gitu kan. Nah, Hmm. mungkin tadi ada yang kayak Yuni agak terlambat mengikuti. Saya sendiri sudah menangkap ya. Terus Ya. tadi mungkin Ustadz Budi melihat dari yang saya tampilkan di grup Hmm. pengajian. Jadi saya bacakan. Mau nanya Ustadz, yang haram itu maksudnya gimana Ustadz dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kalau kita Hmm. ikuti? Ya. Hmm. Itu sama juga Hmm. dengan yang ditanyakan oleh Ustadz Budi di grup, kemudian ditulis lagi oleh Om Taufik, ya Hmm. apa betul mengikuti khususiat Nabi SAW haram gitu kan? Nah, Ya. tadi yang saya tangkap sih tadi Ya. yang puasa sampai 2 Wisol. hari dan Ya. menikah lebih dari 4 4. Ya. tahun, Iya. ya. Silakan Maksud saya itu. tanggapi Ustadz, silakan. Ya, maksud saya tadi contoh sebenarnya contoh yang Contoh khususnya ya. untuk Nabi itu ya haram kita ngikutinya. Haram ngikutinya. Jadi kalau misalnya saya istrinya lebih dari 4 misalnya, ya diharamkan karena memang batasannya cuma 4. Jadi kemudian saya puasa wisol, udah dilarang oleh Rasul, diharamkan gitu. Diharamkan oleh Rasul. Jadi itu khusus untuk Rasul saja gitu. Jadi kalau kaitan dengan kekhasan, kekhususiat itu memang tidak boleh dicontoh. Atau misalnya saya sebagaimana janda Rasul gitu, nggak boleh dinikahi oleh siapapun, nggak boleh. Karena itu hanya untuk janda Rasul saja yang tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Rasulullah wafat gitu. Atau kemudian dia mengharamkan sedekah misalnya, ya nggak boleh itu karena untuk Rasul gitu. Jadi jadi yang dimaksud tadi haram itu artinya kalau ngikuti apa yang jadi khususiat Rasul itu tidak itu dilarang dan dilarang pada posisi sampai diharamkan. Ya, diharamkan karena itu khusus untuk Rasul saja. Ya seperti tadi misalnya menikah lebih dari 4. Kalau menikah sampai 4 boleh karena ada kebolehan itu oleh syarak gitu. Tapi kalau lebih dari itu dengan alasan mencontoh Rasul, Rasul juga istrinya 9. Saya ikuti Rasul 9 nggak boleh, haram. Jadi mulai dari dia menikah yang kelima dan seterusnya haram dikerjakan gitu. Jadi Apakah itu yang semua dimaksudnya. yang khusus dari Rasulullah ini memang diharamkan, Ustadz? Apakah semua? Atau cuma tadi contoh 2 itu, Ustadz? Iya, sebenarnya kan tidak semua seperti misalnya Rasulullah tidak makan sodako. Ya kalau kita kemudian kita mengatakan saya telah mengharamkan untuk diri saya sodako, nggak boleh juga, nggak Oke, boleh karena kita bukan Rasul kan. Ya, baik. kemudian kita ingin menyamakan dengan Rasul misalnya. Rasul dulu mengharamkan untuk diri dan keluarganya makan sodako misalnya. Kemudian kita mengatakan saya ikutin Rasul, saya juga untuk saya dan keluarga saya haram memakan harta sodako. Nggak boleh karena itu haram itu untuk Rasul dan keluarga beliau saja. Dan Rasul tidak melarang sahabat-sahabat untuk makan harta sedekah gitu kan. Tapi kalau misalnya saya tidak mengatakan haram, tapi saya tidak layak untuk mendapatkan sedekah karena saya tidak butuh, nggak ada masalah. Karena itu kan pilihan saja kita mau makan harta sedekah atau tidak. Silahkan bagi umatnya boleh makan sedekah atau tidak makan harta sedekah. Tapi yang mengharamkan untuk makan sedekah adalah Rasul dan keluarganya. Dari kalau kita menyatakan untuk saya pun sama dengan Rasul nggak boleh, karena kita bukan Rasul. Itu khusus untuk Rasul saja. Atau saya mau kita Rasul puasa wisol karena saya sanggup, nggak boleh karena Rasul sudah melarang gitu. Yang Yang tadi yang Ustadz bilang Rasul sudah melarang itu memang ada dalilnya, Ustadz ya? Iya, iya. Oke, Jadi aku ini beda dengan kalian kan gitu ya. oke, Aku beda oke. dengan kalian gitu. Seperti istri-istri Rasul di dalam Al-Quran itu sebutkan kalian itu beda dengan wanita-wanita yang lain gitu. Jadi ini nggak boleh kemudian kata, istri saya sama dengan ngikutin istri Rasul nggak boleh. Oh kita bukan Rasul kok, gitu ya. Baik, Ustadz. Sehingga istri saya itu keluar rumah harus menutup seluruh tubuhnya kecuali mata doang. Karena sebagaimana istri-istri Rasul, yaitu untuk istri Rasul. Untuk istri yang lain itu boleh terbuka wajahnya dan telapak tangannya. Itu.
Tapi kalau saya ingin misalnya kalau tadi mengikuti isi Rasul karena mencintai mereka ya, mencintai mereka. Nah itu kan ada batas-batasnya juga karena landasannya kan harus pakai dalil ya. Jadi dalil yang khusus untuk Rasul atau istrinya itu memang berlaku untuk Rasul dan istrinya, keluarganya ya. Tetapi kalau dalil yang untuk umatnya secara umum yaitu mengikat kita. Itu maksudnya kenapa kemudian kalau itu khususiat untuk Rasul ya kita haram mengikutinya. Ya, walaupun mungkin bisa ada beberapa yang khusus, tapi sepengetahuan saya yang diusulkan untuk Rasul itu hanya beberapa saja. Ya, seperti misalnya jumlah istri atau kemudian istri-istrinya, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul gitu ya, atau yang bahasa wisol Baik, dan Ustaz. seterusnya itu contoh-contohnya. Baik. Walau alam bisawab. Oke, clear Ustadz. Silakan Om Gugut dilanjut. Tafadol. Om Gugut. Ganggu di mana? Bentar, Oke. sorry. Bang Nah, nih. silakan, Oke. silakan. Jadi gini Kang, yang saya pengen tanyakan tuh tadi kan mengenai karena seringkali di keluarga itu banyak masalah masalah bid'ah untuk merayakan Maulid itu tuh Kang. Kan ini pertanyaannya ini. Nah kan kalau misalnya kalau dari yang disampaikan itu tidak ada masalah selama itu memang yang sesuatu yang berhubungan sama pengajian, memberikan hadiahnya berupa doa kan seperti itu. Nah, tapi kalau yang dilakukan itu adalah dengan berpesta seperti itu yang contoh lah misalnya dengan kan banyak sekali nih ada nyuci keris lah sekarang itu kan yang kayak gitu. Ya. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya kan. Tapi kok maksudnya ya jadi yang seringkali itu membuat pertentangan besar di keluarga juga ada yang seperti itu. Nah ini seringkali gimana sih Kang ini untuk menyatakan bahwa ini tuh kalau hanya sekedar ngaji dan lain sebagainya itu pada dasarnya ngajiin sendiri udah bagus, kenapa mesti disalahkan kan gitu kan. Betul itu. Makanya sebenarnya intinya gitu Kang Gugut. Jadi kita ingin meluruskan. Jadi kalau ataupun misalnya ada memang di antara uruf atau adat kebiasaan yang terkait dengan Maulid Nabi itu yang memang bisa jadi bid'ah. Ya tadi misalnya bertentangan dia bikin syariat baru, bikin acara-acara yang itu ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasul macam-macam. Ya itu udah oke, itu bid'ah lah. Apalagi kalau terkait dengan musyrik ya. Dan musyrik dikaitkan dengan makhluk gaib macam-macam itu udah jelas itu bukan hanya bid'ah, kalau itu udah dari otomatis udah sesat gitu kan. Karena kullu bid'ah dolalah benar. Sebenarnya kalau udah sesat ya pasti udah nggak bisa lah, udah kesesatan itu masuk neraka. Karena musyrik itu kan dosa besar ya. Kalau itu dikaitkan dengan acara Maulid juga nggak boleh dong. Kalau musyrik ya memang bagian dari larangan yang sangat keras gitu ya, musyrik itu. Tapi maksud saya tidak, ketika kita melihat ada fenomena di sebagian daerah, di sebagian wilayah, kemudian yang itu ada yang khurafat atau ada yang menyimpang dari syariat itu bid'ah, tapi kemudian tidak boleh kemudian mengeneralisir semua aktivitas memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah dolalah finnar. Kalau ternyata isinya tidak ada bertentangan kan tembus saya kan. Dan bagaimana kemudian memperingati Maulid Nabi kun isinya ceramah kok jadi bid'ah dolalah finnar? Bukankah ceramah itu dianjurkan bukan hanya pada momen 12 Rabiul Awal ya, bukan hanya acara Maulid Nabi, tapi acara-acara yang lain pun disyariatkan, disarankan, bahkan kalau bisa sih tiap minggu gitu ya. Bisa temanya macam-macam kan gitu. Itu kalau cerita tabligh ya atau misalnya tadi ceramah. Dan kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar ya di tanah air apalagi di kota-kota itu justru lebih banyak tadi yang saya sampaikan. Banyak kalau ataupun misalnya dianggap ada masih kolot masih kuno itu baca berjanji. Tapi cuma berjanji juga nggak pernah ketinggalan zaman itu. Bahkan sekarang itu dari kita berjanji itu jadikan syair-syair lagu dan itu laku itu. Banyak mengambil manfaat gitu. Karena memang itu kan syairnya bagus-bagus ya. Jadi lagu-lagu religius itu kan banyak yang menyimak atau mengambil mengutip dari syair-syair yang ada di dalam kitab Al-Berjanji gitu ya. Dan selama itu memang tidak ada penyimpangan dan seterusnya ya yang nggak ada masalah. Apalagi kemudian isinya sholawat. Misalnya sering senandung itu baca sholawat. Ya nggak apa-apa gitu. Ya cuman katanya kok
Kan nggak dicontohkan Rasul pakai speaker karena zaman Rasul nggak ada speaker, bos. Nggak ada. Zaman Rasul nggak ada speaker. Jadi Nggak kalau ada sekarang sosial media juga ya untuk ya ngajak nggak ada. kumpul-kumpul ya. Ya nggak ada gitu. Bahkan kita berjanji juga belum ada. Memang dibuatnya kan oleh seorang imam yang sudah pada abad pertengahan gitu loh. Ini kan berjanji kan nggak tidak contohkan Rasul, ya nggak mungkin dicontohkan Rasul loh, itu karya karya sastra dari seorang penyair kan gitu loh. Jadi Iya. ini kadang-kadang tidak proporsional gitu ya. Kemudian pukul rata pokoknya gitu. Nggak Iya. benar kayak gitu. Jadi oleh karena itulah kita coba kemudian kita dudukan satu persatu. Ada memang yang termasuk bid'ah, ada yang termasuk bahkan khurafat, bahkan menjadi musyrik, ada yang kemudian itu isinya tidak bertentangan, bahkan itu isinya kebaikan, bahkan itu isinya memberikan manfaat dan seterusnya. Jadi kita bisa dipilah-pilah gitu ya di ini. Nah nanti mana yang itu bid'ah ya kita singkirkan lah di masyarakat. Kita nggak boleh dilestarikan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat dan itu bagus membawa kebaikan, bagian dari syiar Islam, ya kenapa kita tidak support gitu ya, kita dorong lah gitu. Insya Allah kalau kita berbuat baik, ya dapat pahala dari Allah. Apalagi itu ekspresi kecintaan kita kepada Rasul, itu kan ya. Jadi memang ya kita ini harus beragama itu dengan menggunakan akal yang jernih gitu ya, pikiran yang apa, hati yang bersih banget gitu ya. Jadi Iya. ini tidak dibumbui dengan tadi ketidaksukaan sama satu kelompok. Nah, yang repot sekarang ini kan membawa-bawanya juga deh kelompok. Ini karena ormas A, ini karena ormas B, ini karena kiai ini dari sini, karena ini macam-macam lah. Apalagi sekarang udah dibumbui dengan politik, dengan macam-macam. Jadi artinya kemudian kita ini tidak membahas tentang hukum syara sebenarnya, tidak membahas juga tentang mencintai Nabi, tapi yang membahas ada kepentingan masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing golongan. Yang itu akibat terjadinya kemudian yang tidak jadi masalah dipermasalahkan. Sebenarnya yang menjadi masalah malah kemudian tidak mereka selesaikan. Mestinya kan tidak seperti itu gitu. Iya, 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 iya. Ya Dan mudah-mudahan kita ini yang mencoba bersikap iya, iya. apa Oke, lebih baik. ini kan. Ya. Jadi intinya selama itu tujuannya untuk apa mendekatkan diri kepada yang penjapa yang pencipta dan Iya, apa mendoakan mencintai Rasul. apa, mendoakan kepada Rasul karena cinta kita itu nggak ada masalah kan sebetulnya. Iya, iya betul, Ya, betul, ya, betul. ya, ya. Oke, oke, baik ya. Makasih Ya, banyak Kang. siap, enggak. Oke, mudah-mudahan bisa menanggapi pertanyaannya Om Gugut. Yang lain silakan, masih ada waktu. Resen, kalau Belum. dari saya lagi Ustadz, Boleh, mangga. saya sering, Dan boleh juga nambahin gitu kalau ada teman-teman yang oh juga ada yang mau nambahin, silakan. Jadi sering diadakan maulid tidak pada 12 Rabiul Awal ya, apa pas bulan Rabiul Awal saat kapan aja ada maulid gitu. Dalilnya gimana tuh Ustadz? Ya, jadi gini, makanya itu sebenarnya tidak bisa juga dianggap bisa peringatan Maulid Nabi itu sebuah ajaran atau sesuatu yang berbentuk ritual. Karena buktinya juga di masyarakat kadang-kadang tidak tanggal 12 gitu ya. Atau bisa yang penting masuk ke bulan Rabiul Awal kemudian mereka melaksanakan itu. Dan ya tadi makanya dasarnya itu bukan sebuah ajaran atau syariat baru, bukan juga menjadi hukum syara ya, atau yang kemudian mereka mencoba menisbatkan bahwa ini adalah bagian dari hukum syara gitu. Tetapi ini sebuah untuk apa ungkapan mencintai itu kalau kita cerita awal-awalnya. Terlepas kemudian di masyarakat awam itu kemudian terjadilah apa bentuk-bentuk variasi-variasi yang bisa jadi mengarah ke khurafat, bisa mengarah ke apa bid'ah gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi kembali lagi kita sebagai apa ya orang yang bisa jadi apa kita punya pendapat dan pendapat kita diikuti orang gitu ya. Kita bisa meluruskan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi walaupun apa judulnya sama Maulid Nabi memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Dan yang kita tidak boleh kemudian mengeneralisir semuanya gitu. Kalau momen itu, momen dalam rangka memperingati, itu sebenarnya bisa kapan saja. Namanya kita ngambil momennya. Momen kenapa diangkatnya Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi? Karena balik lagi, ya. Kalau kita mengenal Nabi, tentunya kita lebih menyayangi, lebih cinta gitu loh. Karena ada istilah tak kenal tak sayang, ya kan?
Kalau kita tidak mengenal Nabi kita dan isi kita berjanji itu betul-betul menceritakan kisah Nabi dengan bahasa syair gitu. Dan bahasa syair. Itu kalau kita baca itu luar biasa. Jadi ini memang sebagai ungkapan mencintai Nabi. Diceritakanlah bagaimana kisah Nabi. Makanya itu kitab itu memang untuk memberikan motivasi, dorongan agar umat Muhammad ini betul-betul menjadikan Rasul itu sebagai suri toladan mereka, sebagai sumber motivasi positif untuk mereka, untuk perjuangan mereka, dan semakin mencintai beliau dan kemudian mempraktekkan ya, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh yang dicintainya, oleh idolanya gitu loh. Itu sebenarnya itu asal muasalnya gitu. Makanya kita kembalikan lagi ke situ. Jadi ke motivasi itu, maka insya Allah ya itu bermanfaat dan itu kebaikan. Jadi bagaimana dulu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membaca itu ya, kemudian bisa menaklukkan Romawi, kan luar biasa. Jadi motivasi yang besar, spiritual yang luar biasa gitu, sehingga memberikan semangat spiritual yang hebat kepada pasukan kaum muslimin. Dan itu juga pesan itu dan kemudian misalnya kita tangkap ketika kita, jadi jangan ujuk-ujuk nggak ada contohnya dari Rasul dan semua tidak contohnya itu bid'ah, kalau bid'ah adalah nggak bisa kayak gitu semua. Kalau misalnya itu kata-kata yang tidak dicontohkan Rasul, semua yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah, mati kita hidupnya semua bid'ah semua, nggak dicontohkan Rasul semua. Yang dipakai udah dan itu nggak ada contohnya dari Rasul. Pakai kacamata nggak pernah, bahasanya gunakan bahasa Indonesia nggak pernah, makanannya apa roti atau apapun ya apa fried chicken atau macam-macam nggak pernah dicontohkan oleh Rasul. Jadi kalau itu semua kemudian harus dicontohkan Rasul, kita gimana dong hidupnya? Jadi makanya kita harus pintar-pintar membedakan mana itu uruf atau adat kebiasaan, mana itu hukum syara, mana itu khususiat untuk Rasul, dan kemudian apakah uruf ini bertentangan atau tidak. Nah, kita harus punya ilmunya tentunya, mana yang bertentangan, mana yang tidak. Jadi itu yang penekanan kita. Ini mudah-mudahan insya Allah apa yang dilakukan ya. Terus bagaimana kalau misalnya tidak melaksanakan ya juga nggak ada masalah juga. Karena ini kan kalau kita sepakati ini bukan hukum syara ya hukumnya juga tidak sunnah, hukumnya tidak wajib. Walaupun sunnah pun misalnya tidak kerjakan juga tidak berdosa toh. Dan bukan wajib gitu ya. Dan tidak ada yang mewajibkan gitu ya. Bahwa memperingati Maulid Nabi itu wajib misalnya nggak ada juga. Ya. Mensunahkan mungkin ada yang membahas itu, tapi sebenarnya ya balik lagi yang diwajibkan itu mencintai Nabi, wajib mencintai Nabi, tapi bentuk mencintai Nabi apakah perlu dengan peringatan Maulid Nabi atau tidak perlu dengan peringatan, langsung aja dengan tindak tanduk kita sehari-hari mengikuti ajaran Nabi atau dengan cara yang lain. Ya. Jadi ya silahkan gitu, silahkan bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita ekspresikan dalam bentuk seperti apa. Ya tentunya yang harus kita lakukan adalah mencintai Nabi itu dengan mengikuti ajarannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu apa yang dibawa Rasul oleh kalian laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul kalian tinggalkan. Jadi sebenarnya sesederhana itulah gitu ya. Cuman orang kita ini senang kalau pro kontra dan senang kalau berdebat ya. Walaupun sama-sama debatnya debat kusir biasanya ujung-ujungnya emosi yang ada. Oh ini dasar Muhammadiyah tuh jadi anti dasar Wahabi. Yang satu dasar ini NU ada macam-macam. Nggak ada hubungannya pada. Jadi Maulid Nabi itu tidak ada hubungannya dengan NU, tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah, tidak ada hubungannya dengan harokah tertentu ya. Ini kalau ini tradisi ya silahkan dikerjakan, tetapi jangan sampai ke khurafat, jangan sampai menyimpang dari ajaran akidah Islam gitu. Itu aja. Isinya mau pakai rebana gitu ya, musik boleh juga. Kalau pakai kemudian lantunan-lantunan bahasa daerah gitu ya, kan ada juga gitu yang itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau sudah ini, oh nggak boleh pakai musik, alat musik itu haram, repot lagi gitu. Jadi semua jadi haram, jadi Itu bingung sendiri. berarti baik syair, kemudian musik yang mengeringi ya, hard rock gitu, itu Ya, sifatnya mubah ya Ustadz ya. mubah, Mubah mubah. ya. Jadi Tapi apakah memang gitu, bisa kan bonus, zaman Rasul kan nggak ada gitar misalnya gitu. Boleh iya, nggak? Kalau sekarang pakai gitar ya boleh lah. Ya karena dulu kalau gitar nggak ada, belum ada pabrik. bonus rasa sayang kita ke Rasulullah itu semakin tambah ya sudah kita yang sendiri Iya, yang mendapatkan iya, keuntungan itu ya. Gitu ya. betul. Selama tidak bertentangan intinya gitu, tidak bertentangan dengan syariat. Baik, baik.
Kayaknya udah pada ngantuk kayaknya ya. Iya. Oh, Assalamualaikum. Ada yang mana tuh? bertanya tuh. Waalaikumsalam. Silakan. Afwan boleh Oh, apa Mbak ya? Ya, Rahmawati. mohon maaf Silakan, dengan Mbak. tidak mengurangi rasa hormat dengan ilmu yang Ustadz. Saya sedikit pengen sharing boleh ya? Boleh sih. Monggo. Silakan, Mbak. Iya terkait ini kan ini yang saya agak tadi agak telat, tapi saya tangkap secara umum kan pembicaraannya sebenarnya bid'ah dengan kasus maulid gitu ya. Betul. Bid'ah itu kan kalau saudara-saudara saya ya udah apa faktanya ya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita yang lain itu kan dibawa oleh teman-teman kita dari Salafi yang sempat saya pelajari mengenai bid'ah baik oleh Habib Rizik maupun di Hadimatus Sunnah dan salah satu ustadz saya lupa namanya dari Mesir ya jadi maaf ya ustadz saya khawatir Nggak apa-apa. gini memang pandangannya dari bermuaranya memang terkait bid'ah ini satu ada kelompok yang sangat ketat menyatakan bid'ah, yang satu lebih luas. Memang kalau terkait dari sisi bahasa, bid'ah itu kan dari bada'ah, memulai segala sesuatu yang tadinya nggak ada, itu kan ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya bid'ah memang kalau kita melihat merujuk kepada salafus soleh, bid'ah yang paling utama itu kan dalam bidang akidah ya, seperti Murji'ah, Khawarij gitu-gitu ya, Syiah gitu. Nah itu clear itu ulama semua sepakat ya. Kemudian yang saya dapat lagi juga, jadi bid'ah itu nanti ada di ranah bid'ah yang akidah, kemudian bid'ah yang di dalam pokok ajaran agama itu pasti clear semua sepakat itu bid'ah. Kemudian ada lan pokok ibadah makdoh ya kan, itu juga bid'ah sepakat. Contohnya sholat subuh dijadikan 2 rakaat, bla 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 gitu ya. Nah yang kita bicarakan banyak ini di kaum muslimin ini bid'ah dalam hal bid'ah idofa. Jadi yang sandarannya ke apa namanya seperti tadi maulid gitu-gitu ya, tahlilan gitu ya. Kemudian nanti baca Yasin di kubur dan lain-lain. Nah, memang itu tegas yang saya dapat. Kalau yang ketat itu kullu bid'atin dolalah finnar. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Itu bermuaranya nanti kalau saya nggak salah ingat ke Ibnu Taimiyah. Kalau versi yang lebih luas, bid'ah itu selama ada sandaran umumnya, dalilnya, itu tidak dinamakan bid'ah. Katakanlah tadi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, tapi tidak diatur secara teknis. Oh, malam Jumat nggak boleh baca Yasinan misalnya jadi bid'ah. Atau bacanya nggak boleh di kuburan gitu. Selama sandaran dalil umumnya ada, itu tidak masuk ranah bid'ah. Tetapi nanti lagi-lagi perdebatannya memang panjang ya. Ujung-ujungnya sih kita saling harus menghormati juga sih ya, kalau yang mereka menganggap itu bid'ah ya sudah, tapi jangan nyalah-nyalahin yang tidak mengambil itu sebagai apa ya, bukan bid'ah gitu ya. Karena tadi bermuaranya akan tegas gitu. Jadi supaya tidak saling, kita nih sesama muslim kan yang utamanya persatuan ya Ustadz. Betul. Gak maju-maju bagaimana mau sampai apa ya sampai ke khilafah gitu ya. Jadi ya itu kan yang utamanya itu gitu. Itu nanti panjang lah Ustadz ya. Jadi saya khawatir mengambil waktu. Itu sedikit yang saya dapatkan. Jadi sebenarnya udah nggak usah lagi ada apa ya konflik-konflik saling menyalahkan, karena nanti bermuaranya memang udah tegas gitu. Ya udah di ranahnya masing-masingnya aja saling menghormati gitu, karena bukan yang pokok gitu di idofia itu masing-masing. Kalau misalnya kita nuntut lagi, saling nuntut, kamu mana? Karena dalilnya umum, dia juga nggak bisa menunjukkan dalil. Kalau misalnya punten banget, kalau yang menyatakan kita bid'ah, mereka juga nggak bisa menunjukkan dalil yang spesifik.
Iya, Jalannya umum juga, begitu juga kita gitu. Jadi ya sudah tadi saling menghormati. Punten betul. banget Ustadz ya. Ya, ya, Saya makasih Sufron ya. mohon maaf Siap, banget siap, Ustadz ya. Ya siap, terima siap, kasih siap. banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atur nuhun. Jadi gini tadi memang seperti yang kita sampaikan dari awal, memang kata bid'ah dolalah itu kata-kata terkait dengan akidah atau terkait dengan hukum syara yang pokok ya. Jadi dolalah itu sesat akhirnya kan gitu. Kan tidak mungkin sesuatu yang tidak contoh Rasul dan bukan masalah akidah, bukan masalah syariah yang sudah qot'i ya. Nggak mungkin ada kata-kata dolalah dan pinar gitu. Karena kalau bid'ah itu secara umum ya, selalu yang baru, yang mengadakan yang baru, ya saya ini ahli bid'ah karena saya peneliti, Pak. Jadi kalau peneliti itu pasti harus ada kebaruan. Kalau tidak ada kebaruan, pasti saya tidak akan dapat biaya anggaran penelitian. Ya, jadi saya itu ahli bid'ah, jadi membuat yang baru gitu. Ada kebaruan. Jadi kalau kata bid'ah dibuat jadi generalisir, waduh, jadi saya ahli bid'ah masuk neraka dong. Padahal kita butuh teknologi baru, ya inovasi baru gitu. Nah, oleh karena itu makanya hati-hati dengan kata-kata bid'ah. Apalagi kemudian apa nggak ada semua bid'ah itu dolalah. Memang betul kalau makanya kata bid'ah itu dibuat spesifik itu menuju kepada penyimpangan dari akidah Islam dan penyimpangan dari hukum syara yang sudah pokok yang qot'i, yang tidak boleh berbeda pendapat gitu ya. Itu oke gitu. Tapi kalau terkait dengan kebiasaan, uruf atau teknis pelaksanaan syariat yang dalilnya dalil umum seperti misalnya tentang tadi saya contohkan akhlak ya. Akhlak itu contohnya Rasul ada menghormati orang tua. Tetapi bagaimana teknis cara menghormati orang tua? Orang Sunda ketemu orang tua itu cium tangan. Rasul tidak pernah cium tangan kecuali Rasul mencium tangan seorang petani yang tangannya kapalan gitu ya. Ya, tapi orang-orang Arab tidak ada tradisi kemudian cium tangan kepada orang tua. Tetapi intinya mencontoh Rasul adalah menghormati orang tua gitu. Ya sama dengan tadi bagaimana kemudian apa perilaku orang orang masing-masing daerah itu berbeda gitu. Padahal itu melaksanakannya sama. Jadi hukumnya sama sebenarnya, ngikutin Rasulnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan apa yang memang boleh berbeda itu otomatis akan sangat berbahaya kalau kita menggunakan kata bid'ah dolalah fina, pakai kulunya. Apalagi kata kulu kalau kita belajar bahasa, kulu itu bukan berarti semuanya generalisir. Contoh dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya Nabi Hidir disebutkan itu kemudian ketika naik perahu kemudian dirusakin. Lalu ditanya sama Musa, kenapa engkau rusak? Malah kita udah harusnya berterima kasih. Kenapa kau rusak itu? Yang kan sudah berjanji harus taat kepada aku kan. Kenapa kau bertanya kan itu? Begitu pas dijelaskan kenapa? Kenapa di sana ada malakun, ada seorang apa perompak yang sangat jahat. Maka kemudian perahu ini aku aibah, aku bikin rusak tuh supaya tidak dirampok, tidak diambil oleh malak. Oleh ini karena ini Safinah punya punya orang miskin yang bekerja sebagai nelayan gitu. Kalau diambil oleh perampok ini kan dia tidak punya alat untuk mata pencaharian gitu. Makanya dibuatlah rusak. Ya, padahal disebutnya itu kenapa? Karena ada malakun ya akan mengambil kulla safinatin gosban. Jadi akan mengambil semua safinah secara gosop gitu ya dengan paksa. Maksudnya safinah mana? Safinah yang bagus, yang tidak ada aibnya, yang tidak rusak gitu. Jadi kalau yang rusak tidak diambil tuh, makanya dirusak dulu sama Nabi Khidir supaya tidak diambil oleh. Makanya kata-kata kulu itu bukan berarti otomatis semuanya, tetapi yang punya spesifikasi seperti itu, yang bagus-bagus itu akan diambil. Kalau yang rusak tidak akan diambil. Demikian pula kaitannya dengan tradisi kebiasaan. Ya kalau itu tidak bertentangan dengan syariat dan itu adalah suatu kebaikan namanya bil ma'ruf ya sama dengan uruf umumnya kebiasaan itu baik ya nggak bisa pakai bid'ah. Tapi kembali lagi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Rahmawati ya kita hormati juga tapi kan yang kalau itu kemudian terus dijadikan topik dakwah gitu ya setiap khutbah disampaikan itu jadi dengan hadis yang sama dengan kemudian ini jadi nggak enak apalagi kemudian itu terjadi kegelisahan di tengah-tengah umat gitu. Ya sudah gitu, karena itu berbeda pendapat, yuk menatakan yang bid'ah ya nggak usah ngerjakan peringatan Maulid Nabi. Sementara yang mengatakan ini boleh mubah silahkan. Apalagi ini kita dalam rangka mencintai Nabi dan kita berusaha untuk tidak ada yang khurafat, tidak ada yang menyimpang dari akidah, ya silahkan dan insya Allah kebaikan kan itu ya. Intinya kesimpulannya sebenarnya materi yang kita sampaikan ini sekarang seperti itu. Itu yang mungkin pesannya kenapa udah Daniel pengen disampaikan tentang
tentang Maulid sebenarnya ya. Saya penasaran karena udah ini kan dulu masa mudanya itu menyatakan tuh apa ngapain bikin peringatan-peringatan gitu ya. Tapi sekarang setelah hidup dengan belahan jiwanya yang membiasakan itu jadi terjadi pencerahan kayaknya. Silahkan ya. Jadi udah ada yang mau selawatan, mau yasinan. Yasinan itu mau malam Jumat, malam Sabtu, malam Kamis ya monggo lah baca Yasin itu Al-Qur'an kok gitu ya. Iya, Dan 2 minggu yang lalu kita bahas tentang tadi yasinan dan tahlilan ya. betul, Ustaz. Nah, Masya Allah. mungkin Saya cukup ya kira udah ya, udah ini, cukup. udah cukup malam ya. Jadi terima kasih nih nanti kalau misalnya ada pesan minggu depan mau materi apa tolong di japri ke saya ya. Jadi sehingga saya bisa mempersiapkan sebelumnya ya. Dan kalau ada kurang-kurang ya maklum juga kadang-kadang ya, di Baik, Ustaz. tengah-tengah Berarti Ustaz tentu sekarang di sedang rumah yang kurang. baru, Ustaz ya? Iya, Makanya saya background-nya beda, di Ustaz. oh beda backgroundnya ya. Hmm, Backgroundnya di biasanya di kan ruang. background-nya tembok tuh, ya kan? Iya. Sekarang kayaknya itu tuh ya, kitchen set itu kayaknya. Ah iya di Masya di meja Allah. di meja makan tadi habis Iya. makan 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 malam. Salam ya, Ya, Ustaz ya. siap, iya. Makasih semuanya atas doa-doanya dan kita akhiri ya semuanya dengan doa. Ya, Mudah-mudahan silakan kita Ustaz. semua oleh Allah diberikan perlindungan yang sempurna, dijaga akidah dan ketakwaan kita pada Allah dan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Waalaikumsalam sadayanya warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, sama nggak? Ya, nuhun Jazakallahu Pak khairan, Ustaz. Ustaz. Teman-teman Mangga. semua. Ya, Kak. Oke. Assalamualaikum. Kami teman-teman sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum.